Hai semua, kembali lagi di Popcorn Populi Corner, diskusi Populi Center yang membahas isu-isu terkini dan juga relevan. Hari ini kita kembali lagi sama wajah-wajah baru di Popcorn. Ada Adisti. Hai. Hari ini kita ada banyak perempuan, Adisti. Ada Adisti, ada Mbak Ratri selaku peneliti senior. Saya juga suka perempuan. Iya dong Pak Harun. Ada Pak Usep seperti biasa. Tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Oke. Hari ini kita mau bahas apa, Adisti? Kalau hari ini kita mau membahas reorientasi kebijakan pemekaran daerah pasca reformasi di Indonesia. Menarik banget. Panjang sekali Iya. temanya. Tentang apa tuh, Adisti? Nah, Boleh? Jadi kan desentralisasi itu udah lirik saya nih. 25 tahun berjalan di Indonesia. Udah lama ya? Iya. Terus juga ada memunculkan dampak-dampak dari kebijakan pemekaran daerah. Nah, meskipun desentralisasi awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik dan memperluas demokratisasi lokal, data menunjukkan bahwa pemekaran justru menimbulkan sejumlah persoalan serius. Apa tuh? Dari tahun 2000 sampai 2014 itu proses pengusulan daerah otonomi baru terbukti memiliki korelasi signifikan dengan meningkatnya resiko konflik horizontal. Nah, terutama pada tahap inisiasi, deklarasi, dukungan pemerintah pusat dan pembahasan di DPR. Nah, konflik umumnya itu dipicu sama perebutan sumber daya, penentuan ibu kota, fragmentasi identitas, serta kompetisi elit lokal yang memanfaatkan isu etnis dan politik identitas. Nah, Kompleks ya. Iya. Ini kita mau tanya ke siapa dulu nih, Adisti? Iya, belum beres. Oh, belum belum beres. beres. Masih Sabar masih nih, ada. sabar. Masih ada lagi. Nah, Oke. di sisi lain publik masih cenderung mendukung otonomi daerah dan pilkada langsung. Meskipun menyadari bahwa praktik politik uang dan politik dinasti semakin menguat. Lalu juga ada fakta bahwa 78% DOB gagal memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan dan mempertegas bahwa pendekatan pemekaran berbasis teritorial memiliki keterbatasan struktural. Lalu juga ada alternatif berupa model non-teritorial autonomi seperti power sharing, consociationalism, atau hybrid arrangement yang menekankan pembagian kekuasaan ketimbang pembagian wilayah dan berpotensi lebih efektif dalam konteks masyarakat multi etnis. Nah, jadi buat Mbak Ratri nih. Oke, langsung ke Mbak Ratri ya. Iya. Kalau apakah pemekaran daerah ini masih relevan setelah 25 tahun desentralisasi, dan apakah kebijakan ini masih menjawab persoalan pelayanan publik dan representasi lokal? Gimana, Mbak? Oh, langsung aja nih. Boleh, langsung. Pak Usep, makasih ya Disti. Kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin jawabannya pun banyak pertimbangan ya. Karena yang namanya pemekaran daerah itu kan tidak serta-merta kita bilang oke, mekar atau tidak mekar atau yang lain. Ya. Tapi parameter-parameter harus juga dipertimbangkan. Antara lain kita sebenarnya itu harus mempertimbangkan suara lokal. Kalau memang suara lokal itu perlu untuk diangkat, begitu kan, kebutuhan masyarakat lokal perlu untuk diangkat. Kita perhatikan kebutuhan itu seperti apa. Apakah dijawab dengan pemekaran atau bukan, gitu kan. Terlebih kalau kita berbicara mengenai persyaratan pemekaran yang sekarang itu masih cenderung administratif ya. Kita belum lihat juga komposisi, misalnya komposisi etnis, Ya. identitas, begitu kan. Apakah kita akan memekarkan berdasarkan kelompok-kelompok identitas? Kalau misalnya itu yang kita akan dorong, itu bagaimana hitung-hitungan terhadap bahaya sekiranya kita tidak ingin ada daerah itu akan pecah. Namun demikian, kita harus memperhatikan bahwa sejatinya pemekaran itu buat apa? Ya kan? Setuju. Pemekaran itu Urgensinya. kan maksudnya ketika tahun 98
itu pemerintahan kita berganti dari otoritarian atau diktator, selama 32 tahun kan sentralistik, berubah kemudian menjadi pemerintahan yang desentralistis. Nah, ketika desentralistis maunya apa sih? Maunya adalah mendekatkan pelayanan. Nah, dari pemerintah ke masyarakatnya yang ada di level lokal. Jadi ketimbang menunggu dari nasional, daerah berdaya dan pemerintah pun akan memberikan pelayanan lebih dekat. Itu dulu aja. Selain kemudian adalah demokrasi kita tumbuhkan, gitu Adisti. Jadi aksesnya ke daerah punya otoritas lah ya yang lebih dekat dengan masyarakat lokal. Ini menarik sih Mbak, tadi disebutkan terkait dengan reorientasi kebijakan terkait dengan pemekaran daerah. Tapi Pak Usep, aku mau tanya ke Pak Usep sih terkait dengan pemekaran daerah itu sendiri. Jadi urgensinya itu bagaimana sih Pak menurut Bapak? Sebelumnya saya kira biar nggak belibet, kita bedakan tuh yang saling terkait. Satu ada pemekaran daerah baru atau DOB, daerah otonomi baru. Lalu kemudian ada desentralisasi, lalu kemudian ada otonomi daerah. Ini orang-orang suka beda ya Pak ya itu ya? Saling terkait tapi sebenarnya ada penekanan yang berbeda satu sama lain gitu. Desentralisasi itu kan kebijakannya, metodenya. Artinya desentralisasi itu memberikan wewenang pusat ke daerah. Nah, desentralisasi itu juga agak beda dengan otonomi. Otonomi itu wujudnya. Desentralisasi itu bukan hanya 25 tahun, tapi sebelumnya juga ada desentralisasi, ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah itu sudah lama. Bahkan zaman Belanda pun ada gitu. Daerah sudah ada, cuman beda bentuknya gitu. Nah, di pasca reformasi itu juga pasca amandemen ya otonomi daerah itu dijadikan satu bahkan bintangnya gitu ya dalam konteks tujuan reformasi agar memang hal-hal yang dituntut oleh daerah oleh masyarakat itu juga bisa merata gitu ya, misalnya dalam konteks pemerataan pelayanan, lalu mendekatkan pelayanan, partisipasi, demokrasi lokal dan lain sebagainya itu biar menyebar, bukan tidak hanya Jakarta sentris atau bahkan Jawa sentris gitu, tapi pembangunan dan pusat-pusat ekonomi juga ada di daerah-daerah. Nah, daerah otonomi baru itu sebenarnya itu pemekaran wilayah sebenarnya. Nah, memang akhirnya inginnya gitu dengan daerah otonomi baru itu memang ada daerah-daerah yang otonom, jadi memperluas gitu, mempersempit pelayanan, bukan mempersempit, mendekatkan pelayanan gitu. Nah, daerah otonomi itu adanya di provinsi, lalu kemudian ada di kabupaten, dan itu lebih banyak gitu. Nah, pelimpahan wewenang itu hampir semua tugas-tugas pemerintah, soal-soal pelayanan publik dan lain sebagainya, hampir semuanya dilimpahkan ke daerah, kecuali 5 atau 6 ya gitu ya, misalnya fiskal, moneter, lalu kebijakan luar negeri, lalu agama, hukum, pertahanan keamanan ya, itu antara lain yang tidak diberikan ke daerah, tidak didesentralisasi hampir semuanya gitu. Nah, soal daerah otonomi baru, pemekaran itu apa penting atau tidak, memang menurut saya ya memang harus ketat ya dan dievaluasi, tapi itu satu juga hal yang menurut saya tujuannya baik gitu, karena kan gini juga turunnya fiskal itu kapasitas pusat itu ke daerah itu memang akhirnya harus ada satuan otonomi daerah, otonomi baru, satuan daerah yang otonom gitu. Kalau tidak itu kapital atau potensi pusat itu tidak turun juga ke daerah gitu. Jadi satuan-satuan anggaran itu kayak DAU gitu, daerah ya dana alokasi umum, DAK dan lain sebagainya itu memang turun atas nama otonomi atau daerah otonom gitu. Jadi kalau tidak ada daerah otonom ya ke satu kabupaten. Walaupun sebenarnya itu juga banyak persoalan gitu ya, seperti tadi dipermasalahkan ya. Jadi memang tujuannya bagus ya, memperbanyak daerah otonomi baru itu sebenarnya menciptakan daerah-daerah yang otonom, yang mandiri gitu. Otonom itu mandiri. Jadi sebenarnya kalau
kebijakan desentralisasi itu berhasil, maka daerah itu menjadi otonom. Otonom itu seperti apa? Misalnya dari kebijakan fiskalnya itu juga kemudian mandiri, ya. Pendapatan pembelanjaannya itu mandiri. Lalu kemudian juga misalnya itu juga pelayanan publiknya bagus. Lalu kemudian masyarakatnya itu pada bekerja, sejahtera dan lain sebagainya. Cuman banyak persoalan nih, ya. Jadi banyak daerah-daerah otonomi baru itu bukannya otonom, tapi justru tergantung pada pusat, pada DAU, DAK gitu. DAU dan alokasi umum itu sangat tergantung, bahkan 80% ya datanya itu 80% dari daerah-daerah itu masih tergantung gitu ke dana alokasi umum itu gitu. Bukannya daerah itu lalu kemudian mengembangkan alokasi atau sumber-sumber baru, pendapatan baru gitu. Mereka kayak hafalan saja, pajak dinaikin kayak gitu, retribusi, tidak punya inovasi-inovasi yang kemudian juga memperkaya daerah, lalu kemudian pada gilirannya akan mensejahterakan rakyat. Itu kan menjadi persoalan. Akhirnya seperti pemekaran itu juga banyak didorong itu kepentingan politik, kepentingan etnisitas, bukan kepentingan kesejahteraan rakyat gitu. Karena misalnya daerah otonomi ini lalu kemudian kalah secara politik, lalu kemudian mendorong agar dimekarkan. Nanti dia mengincar jabatan di daerah otonomi baru itu gitu. Nah, itu salah satu kemudian evaluasi, bukan tidak baik sebenarnya, tapi memang menurut saya harus evaluasi besar ya tentang pemekaran ini, pemekaran daerah itu. Dan menurut saya juga kebijakan desentralisasi juga menurut saya itu juga harus dievaluasi secara besar-besaran, karena misalnya dari sisi fiskal itu juga itu masalah di daerah itu. Jadi kebijakan desentralisasi itu memindahkan beban pusat ke daerah, tapi tidak meningkatkan kapasitas daerah. Itu persoalan. Itu PR banget sih, Pak. Ya, itu jadi, tonjokannya. Iya, tentang bagaimana daerah itu mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya kapasitasnya. Iya. Tapi PR-nya adalah di daerah apakah mampu atau tidak, atau justru tetap bergantung sama dana. Tapi sebenarnya persoalannya bukan hanya persoalan daerah itu, tapi juga pusat itu seringkali mengambil kembali wewenang itu. Makanya ini kan saya menulis soal sentralisasi lunak gitu. Jadi secara pelan-pelan beberapa kewenangan itu terutama yang menghasilkan uang itu ditarik. Bahkan DAU juga dikurangi. Itu. Jadi daerah juga sebenarnya serba salah juga. Kewenangan untuk mengelola sumber daya dan lain sebagainya itu juga terbatas karena perizinan itu juga banyak di pusat. Jadi kalau menurut saya ini harus evaluasi yang besar tentang desentralisasi, kebijakan desentralisasi. Nah, tanya dulu. Iya. Iya, memang kalau kita lihat desentralisasi atau membuat wilayah baru itu PR-nya banyak banget ya Mbak Ratri ya. Terkait dengan tadi yang kita harus mengevaluasi terkait dengan bagaimana pemekarannya. Nah, emang PR-PR ini tuh harusnya seperti apa gitu Mbak Ratri yang harus dilakukan pasca reformasi atau bahkan dari 2014 sampai sekarang gitu. Ya. Ini saya melihat bahwa pemerintah ini mungkin masih agak ragu-ragu ya membuka keran moratoriumnya. Karena sekarang itu sudah ada sekitar lebih dari 300-an mungkin ya yang sudah nongkrong itu proposalnya di Dirjen Otonomi Daerah menunggu untuk dimekarkan. Tapi tapi itu konsekuensi juga karena mungkin kalau saya perhatikan belum ada namanya desain penataan daerah yang bisa diberlakukan dengan parameter. Nah, parameternya antara lain mungkin disampaikan oleh Pak Usep ada terkait dengan kekuatan fiskal. Tapi yang kita harus perhatikan juga desentralisasi itu kan ada 3 komponen. Yang pertama adalah desentralisasi fiskal, kedua adalah desentralisasi administratif, ketiga desentralisasi politis. Nah, berkait dengan politis, kita tidak bisa menafikan uang. Ketika sebuah daerah memekarkan kan akan ditopang dengan keuangan dari pusat dulu. Diharapkan 3 tahun semestinya mereka sudah bisa mandiri. Yang terjadi sekarang ini ternyata tidak demikian.
Malah daerah itu terus-menerus begini pada pemerintah pusat. Dan itu yang membuat ini kalau misalnya argumennya adalah daerah kita akan lebih sejahtera, kok malah kontraproduktif. Sebenarnya apa sih ya Pak yang menjadi dasar sebuah daerah dimekarkan? Studi yang dilakukan oleh kebetulan saya sendiri studi tentang pemekaran dan kemudian saya mengusulkan juga tentang pembagian kekuasaan ketimbang memajukan yang namanya pendekatan teritorial otonomi karena hanya berkisar kepada perebutan misalnya sekelompok elit yang dominan dengan kelompok elit dominan lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan etnis, berdasarkan agama, berdasarkan apa? Itu nggak akan selesai-selesai perdebatan seperti itu. Kita harus melihat kapasitas si daerah itu sendiri. Nah, kalau misalnya terus-menerus diajukan argumennya adalah kita akan membuat daerah ini mandiri, kita akan tumbuh bersama rakyat, tapi si elitnya sendiri itu tidak memikirkan rakyat, Gimana kan dong ya? kasihan rakyat pada akhirnya akan terjebak pada pertentangan kepentingan elit sendiri. Daerah mekar, tadi Pak Usep bilang, ketika satu daerah mekar, kemudian ada yang nggak kebagian kuenya, dia bilang, daerah kami miskin, tolong dimekarkan, karena dengan mekar kita akan bisa lebih berdaya. Itu menurut saya omong kosong, begitu. Parameter desain mengenai otonomi daerah itu tahun 2010. Sekarang sudah 2025. Kita belum punya. Padahal parameter itu yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa menjudge satu daerah itu mekar, satu daerah itu kemudian bisa digabungkan, atau satu daerah itu bisa dihapus. Celakanya begitu kan? Dengan tidak jelasnya aturan seperti itu, tadi Aristi kan menyampaikan tentang konflik. Konflik itu jadi dibuat sebagai sebuah alat dari elit untuk dia kemudian bilang bahwa modus jadinya ujung-ujungnya sih uang dan kekuasaan. Akan tetapi dia bilang bahwa kami dari etnis tertentu tidak kebagian. Kalau misalnya terus begini, segala macam tuh konflik sumber daya alam dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai sesuatu yang bahan komoditas politik. Akibatnya siapa yang rugi? Rakyat. Pemerintah sendiri dari pusat itu tidak berani untuk menyampaikan bahwa kalau terus-terusan begini, ya sudah hapus otonomi daerah yang diberikan kepada satu daerah yang 80% itu Penyumbang kegagalan, begitu kan? Nggak berani sampai sekarang. Karena apa? Di belakang itu banyak elit-elit main. Elit-elit nasional juga main. Karena yang kemudian berkontestasi di level lokal adalah juga mereka-mereka yang terafiliasi dengan dari pemerintah atau koalisi partai politik yang bermain di level pusat. Oleh karena itu, studi-studi yang sudah dilakukan melihat bahwa oke, kita desentralisasi itu tetap dilakukan, misalnya gitu kan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Ketika desentralisasi itu kan ditarik, sekarang yang tercederai siapa? Masyarakat di level lokal kan, toh tadinya kan buat masyarakat, gitu. Tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda itu sudah memikirkan loh. jauh ya. Jauh sebelum itu, jauh. kita memikirkan. Jauh sebelum kita memikirkan desentralisasi yang sekarang, yang menurut saya itu sama saja dengan pemikiran mereka-mereka yang bermental penjajah. Mohon maaf ya, kenapa saya berpikir seperti itu? 1903 perdebatan ada di parlemen Hindia Belanda ya, di Belanda maksud saya, itu membicarakan hal yang sama, bahwa terjadi diskrepansi antara Barat dan Timur Indonesia. Barat itu kan Jawa, Sumatera begitu ya, Kepulauan Jawa, dan di sana adalah Indonesia bagian timur. Alasannya apa? Ada yang menginginkan bahwa Indonesia sudah waktunya untuk diberikan otonomi. Tapi yang mana yang mau diberikan? Di bagian barat dulu. Karena mereka dibilangnya lebih berpengetahuan, lebih berpendidikan. Nah itu kan argumen yang kalau ingin membangun Indonesia yang multi etnis, kan jangan diawali dengan memecah belah argumennya. Gitu. Nah itu yang menjadikan bahwa kenapa bagian barat itu menjadi berbeda dengan bagian timur. Padahal kesempatan kan harusnya dibangun bersamaan. Nah, jangan dong kita memakai argumen yang itu lagi. Gitu. Evaluasi
evaluasi dalam pemekaran ya, harus ada apa kalau tadi Mbak Ratri bilangnya itu parameter pemekaran daerah harus jelas. Apalagi kita multi etnis, ya itu. multi identitas, Ya, yang kita harus rawan mengakui, juga. kita harus mengakui itu. Gitu. Kalau Apalagi kalau misalkan apakah justifikasi kedekatan layanan masih valid buat jika kualitas birokrasi lokal masih rendah di daerah proses dulu pemekaran? kalau saya. ya sebenarnya ya bagus ya gitu. Ya pelayanan publik itu sebenarnya wajah dari keberhasilan negara kan, administrasi negara dan lain sebagainya. Adanya negara itu ya menurut saya agar bisa dikagumi, dicintai masyarakat ya tidak harus banyak upacara gitu. Yang penting pelayanan publiknya bagus pasti. Lah iya kan, pasti kita mencintai negara ini gitu, pelayanan. Nah, itu salah satu strategi juga sebenarnya. Desentralisasi itu salah satu strategi pemerintahan gitu setelah mendapatkan protes ya dari berbagai Zaman reformasi itu gitu ya. Lalu kemudian untuk mendekatkan pelayanan itu dan meningkatkan pelayanan gitu agar tidak terlalu jauh gitu, dan kemudian juga partisipasi masyarakat juga semakin dekat gitu. Nah, itu menurut saya justru itu yang paling penting, yang paling pokok gitu dalam desentralisasi. Strateginya seperti apa, tapi layanan itu harus, karena yang penerima layanan itu sebagai hak ya, warga negara sebagai hak, dan negara berkewajiban untuk memenuhi pelayanan publik itu, kebutuhan publik itu, public goods itu harus dilayani oleh negara gitu ya, sebagaimana undang-undang menentukan itu kan, tujuan terbentuknya negara ini. Ya, misalnya dalam konteks pelayanan pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Cuman ya gitu. Aksesnya mudah gitu ya Pak ya. Aksesnya mudah, partisipasi juga lebih dekat kan gitu toh, lebih mungkin partisipasi. Lalu kemudian membangun wilayah dalam konteks pelayanan itu juga lebih banyak atau lebih mungkin untuk mengedepankan kepentingan daerah. Kalau dulu zaman sentralisasi itu kepentingan pusat yang lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. Bupati juga di drop dari pusat. Ya gitu. Daerah itu ya hanya pembantuan ya namanya itu, pembantuan gitu. Jadi semuanya direncanakan oleh pusat, lalu kemudian daerah menerima saja. Sehingga banyak sekali ya perencanaan dari pusat itu yang kemudian dipaksakan dalam tanda petik untuk ke wilayah itu salah, tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mereka butuh jembatan, dikasihnya jalan. Misalnya di kepulauan mereka membutuhkannya kapal, yang diberikan adalah sepeda motor. Itu kan juga tidak sesuai ya dengan keinginan dari masyarakat. Maka kebijakan seperti beras misalnya. Iya kan, beras semua gitu. harus makan berasisasi akhirnya kan gitu. Iya, berasisasi akhirnya kan. Padahal di sana misalnya makannya ubi, singkong gitu. Jadi dipaksa untuk berasisasi gitu agar menjadi mudah. Lalu kemudian misalnya penamaan daerah juga itu kan, desa juga itu harus sama, semuanya desa. Jadi struktur pemerintahan adat yang dulu ada established gitu itu justru dipudarkan, dihilangkan gitu. Jadi diseragamisasi. Seragamisasi. Ada seragamisasi gitu. Seragamisasi masuk ya. Nah, ini ada Nah, itu jangan sampai begitu. Menarik nih Pak, terkait dengan otonomi daerah ya. Kita dari Populi Center pernah melakukan survei sebelumnya terkait dengan otonomi daerah dan politik uang, dan surprisingly angkanya itu tinggi. Mereka menyebutkan bahwa otonomi daerah itu memang ada kaitannya dengan politik uang, dan setuju itu sampai di 43,58. Kalau kita tadi lihat memang kalau misalkan otonomi daerah juga PR-nya banyak banget ya terkait dengan aksesibilitas dan juga kemampuan daerah untuk mengelola sumber dayanya gitu. Nah, bagaimana Mbak Ratri dan Pak Usep merespon hal ini gitu kan, itu itu sih menurut saya ya sedih ya melihat bahwa publik bereaksi seperti itu. Politik uang di level lokal itu sangat marak. Gitu. Apalagi kemudian kalau kita melihat orang-orang yang berkontestasi di level lokal sejatinya ternyata bukan orang yang asli dari daerah itu. Toh kan kita pengennya
Yang namanya demokrasi lokal itu membangun orang-orang yang akan menjadi pemimpin dari bawah, Ya, gitu kan? Dicalonkan dari bawah atas aspirasi dari masyarakat. Memang merepresentasikan betul. Merepresentasikan, dan mereka sedapat-dapatnya adalah mereka yang tinggal hidup di daerah. di daerah itu. Tapi kan ternyata logikanya nggak berjalan Iya. seperti itu. Karena apa? Kayak tadi Pak Usep menyampaikan tentang adat. Mesti kan orang-orang yang memang sudah lama dan kemudian sudah menjalankan adat, istiadat, mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau komunitas adat. Tapi yang terjadi kan mereka tergerus. Studi kita di Populi Center itu berkaitan dengan masyarakat adat di Toraja misalnya gitu. Yang menang sekarang itu di daerah pemekaran Toraja Utara adalah bukan orang-orang yang berasal dari adat, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki dana besar, backingan politik dari pusat yang besar. Kalau udah begitu, lah ini kan harus direorientasikan, gitu kan? Karena tidak lagi suara itu berasal dari lokal, suara berasal lama-lama yang punya modal. Ya kalau begitu, sedih juga. Mbak Emir misalnya bukan dari Jawa Timur gitu kan, nyalon aja. Kenyataannya begitu. Iya, yang Orang terjadi yang sekarang. punya duit jadi pengusaha di Freeport misalnya begitu, dia balik lagi ke daerahnya dan bilang, saya karena namanya ada di belakangnya itu ada nama berciri khas juga gitu kan. Nyalon lah. Ternyata dia nggak kenal sama konstituen. Itu gimana? Nah itu maksudnya kita perlu memikirkan kembali. Pelayanan boro-boro dipikirin kalau kayak begitu. Melayani siapa? Jadi masyarakat yang melayani yang dipilih dong. Iya. Gimana Mir? Sama. Iya, sedih juga sih kalau misalnya kita melihat ya memang keterwakilan elit politik enggak semestinya mewakili daerah yang diwakilkan gitu, dan itu outputnya juga akan mempengaruhi bagaimana otonomi daerah nantinya dibentuk gitu, Pak Usep. Ya, jadi ini saya ingin agak jauh melihatnya. Kalau bicara survei ya, itu survei kita itu memperlihatkan paradoks desentralisasi sebenarnya. Jadi orang itu jadi secara normatif masih setuju desentralisasi, kebijakan desentralisasi, bahkan demokrasi juga kan gitu ya, otonomi daerah dan seterusnya. Dan kemudian juga misalnya kepada kepala daerah juga puas segala macam itu. Itu paradoks ya, karena kalau kita melihatnya dari optimism bias gitu. Jadi orang itu optimisme ke hal yang salah, ke hal narasi gitu, bukan pada kenyataannya gitu. Jadi memang kalau dilihat dari situ gitu ya, misalnya kepuasan terhadap pemerintah, kepuasan terhadap itu melihatnya itu pada narasi gitu, polesan, ya polesan. Sementara kalau dilihat lebih lebih dalam gitu dari survei kita itu terlihat misalnya mereka tidak puas terhadap ya misalnya mereka resah terhadap susahnya mencari pekerjaan, lalu kemudian ekonomi menurun dan seterusnya, pelayanan publik jelek di daerah. Nah, padahal itu menurut saya yang pokok gitu. Jadi desentralisasi sekarang yang jalan, yang lebih dilihat ya administrasi akhirnya di kertas gitu ya, bukan pada kapasitasnya. Ya itu tadi, akhirnya kan kalau dilihat lebih dalam lagi, bukan kemandirian, justru ketergantungan itu yang terus diciptakan. Banyak ketergantungan, dan itu jadi argumen Pak. Jadi argumen gitu. Untuk ditarik aja ya, kalau gitu. Makanya kalau saya bukan paradoks lagi, ini kebijakan desentralisasi, kebijakan otonomi daerah dan seterusnya ini sudah tersesat gitu, tersesat jauh dan buat siapa gitu. Akhirnya kepentingannya kepentingan elit ya, kepentingan politik, uang juga pada akhirnya. Jadi masyarakat itu menunggu uang itu untuk sampai ke mereka pada saat apa? Cuma pada detik pilkada. Ya akhirnya begitu ya kan, karena ini juga kebijakan desentralisasinya itu sudah tersesat. Sesungguhnya kalau dilihat lebih dalam ya, dievaluasi lebih dalam itu banyak hal yang benang kusutnya yang harus diurai. Maka kan misalnya pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya politik di daerah, itu juga lebih banyak pada mengandalkan bukan gagasan tapi uang gitu, agar dia mudah menguasai daerah ya, bukan adu gagasan itu gitu. Karena
ya akhirnya karena yang punyanya uang dan masyarakat juga kemudian akhirnya ya menilainya yang mudah ya untuk menentukan keputusan ya itu yang mudah, karena yang sulit lalu kemudian misalnya janji dan gagasan itu tidak ada gitu. Gimana yang ada saja gitu. Akhirnya yang terjadi gitu hubungan antara politisi ya dan masyarakat itu sebenarnya dan politik itu iya. Jadi kalau saya nyebutnya itu hubungan kemunafikan gitu itu sebenarnya. Jadi ya saling menipu di antara keduanya, rakyat juga menipu politisi juga demikian gitu. Maka jangan heran ya kalau kita amati ya soal elektabilitas ya, survei kita Mbak Ratri itu survei kita itu loyal voternya itu semakin hari semakin turun. Jadi seminggu itu juga bisa berubah gitu. Makanya kan kemarin ya di pilkada itu banyak survei itu yang kemudian salah memprediksi padahal hanya seminggu. Kalau dulu sebulan, 2 bulan bahkan setahun itu masih tepat prediksinya. Gitu. Ini seminggu itu sudah keliru karena memang hubungan mereka yang dibangun antara politisi dengan rakyatnya itu hubungan artifisial atau hubungan transaksional, kemunafikan gitu. Maka mudah siapa yang memberikan uang ya itu. Ketika tidak nyampe ya saya memilih yang lain gitu. Karena kalau gagasan tentang memikirkan otonomi daerah, desentralisasi, bebannya itu banyak. Atau mungkin gagasan itu sangat elitis untuk mereka ya. Elitis. Satu gagasannya nggak nyampe, tapi sebenarnya kebijakan umum tentang desentralisasi itu juga harus diperiksa ulang gitu. Kalau menurut saya ini ada sistem, ada aturan yang memang harus diperiksa ulang sekarang gitu dengan pemerintahan pusat itu. Ya, misalnya perizinan tambang diberikan pada kementerian, mereka lalu kemudian mencari PAD-nya itu dari mana gitu. Jadi kan sumber misalnya kebijakan fiskal itu kan kalau daerah itu ada 2 kan. Satu, jadi APBD itu ada 2 kan. Satu dari PAD, yang kedua dari transfer pusat ke daerah. Jadi transfer pusat ke daerah itu DAU, DAK, ya lalu kemudian DBH dan lain sebagainya. Nah itu semuanya itu juga persoalan. Misalnya DAU, dana alokasi umum itu lebih banyak bukan insentif, tapi itu semacam garansi ya Mbak. Jadi ada otonomi lalu dikasih, ada hitung-hitungan wilayah lalu kemudian dikasih gitu. Akhirnya ya ketergantungan tidak inovatif gitu. Harusnya itu diperlombakan lah kalau menurut saya. Siapa yang punya ya kan diperlombakan ini kan. Ketimbang kita memberikan ayo makan gitu, tapi kita lombakan gitu. Dikasih mana insentif yang nggak bisa di hold itu. Dihukum. Jangan dikasih transferan dulu. Iya, atau digabungkan dengan mereka harus dipaksa digabung lagi gitu. Bukan maksudnya bikin provinsi baru ya, bukan. Tapi mereka harus bisa dicoba dulu untuk mereka mandiri. Iya. Nah, itu juga persoalan kan, misalnya dalam konteks desentralisasi fiskalnya gitu kan, misalnya DAU itu juga tidak mendorong pada meningkatkan pelayanan publik gitu loh, karena itu garansi. Seperti emaknya itu mau ngasih ke anaknya begitu saja, dihitung wilayahnya. Bukan insentif itu. DAK itu sebenarnya itu kemauan pusat dilaksanakan oleh daerah. Ya kan sudah ada perencanaan lalu kemudian diadministrasikan oleh daerah. Itu kan tugas perbantuan gitu. Dan yang lainnya. Lalu kemudian yang kedua, sumber pendapatan itu daerah itu selain dari transfer pusat ke daerah, itu dari PAD, pendapatan asli daerah. Itu sempit juga. Jadi inovasi itu nggak mungkin karena aturannya juga begitu. Sekarang mulai pemerintah pusat itu, misalnya ada wilayah yang tambang segala macam, itu perizinan dari pusat. Banyaknya ke pusat juga. Ada batu bara dan nikel dan seterusnya. Bukan persoalan baru, salah gitu. Makanya kalau menurut saya, ya ini sebenarnya sudah tersesat jauh desentralisasi dan otonomi daerah. Saya kira begitu sih. Apalagi kalau ini kan kamu kan tadi masih mahasiswa kan, banyak pertanyaan tinggi. Kalau misalkan tadi kan disebutin tuh ada yang non teritorial. Oke. Nah, itu menarik tuh. Ya. Nah kalau misalkan kan tadi ada disebutin juga power sharing. Nah kalau misalkan model power sharing di level provinsi ini dapat meredam konflik berbasis identitas kah atau apa? Syaratnya enggak? Jadi argumennya nih Adisti ya, kita lihat argumen bahwa selama ini desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah dengan cara pemekaran itu
itu kan cenderung tadi yang disampaikan. Bahkan ada indikasi itu akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik horizontal gitu kan. Tapi kita juga melihat bahwa ternyata pelayanan tidak tersampaikan dengan baik, begitu kan. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan juga kurang maksimal. Nah, oleh karena itu kenapa kita kok desentralisasinya itu teritorial heavy? Iya, itu. Pikirkan, karena studi di luar sana kan banyak sudah menyampaikan bahwa dengan komposisi etnis yang berbeda-beda, identitas yang berbeda-beda, mungkin sudah waktunya mencobakan yang lain. Iya. Nah, itu ada namanya pendekatan non-teritorial otonomi. Di situ kita memperhatikan komposisi dari kepala daerah. Si kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apakah mereka mewakili misalnya dari kelompok etnis tertentu? Sebaiknya itu adalah kelompok minoritas dan kelompok yang mayoritas. Dan kepemimpinan itu bisa berganti-ganti, berputar, sehingga tidak ada lagi argumen untuk memisahkan diri. Satu kelompok pengen bikin daerah sendiri atau bahkan mungkin negara sendiri kalau itu bentuknya federal. Artinya ini adalah tantangan. Kalau misalnya pasangan kepala daerah dengan mereka memiliki identitas yang berbeda, kemudian identitas macam-macam ya, ada etnis, ada agama, atau ada pasangan birokrat dengan non birokrat misalnya, macam-macam. Kalau mereka bisa pasangannya mengantarkan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik, kenapa nggak itu dicobakan di Indonesia ketimbang kita terusan mekar enggak, moratorium nggak dibuka-buka dari 2014. Daripada pusing pikiran begitu, cobalah desentralisasi yang betul-betul kita asimetris. Asimetris itu memang tidak gampang, karena kita harus melihat komposisi daerah itu secara holistik. Nggak bisa satu daerah dikasih satu resep ditiru dengan yang lain, karena beda, karena struktur ekonominya seperti Pak Seth bilang itu juga berbeda. Tapi kan itu butuh studi, bukan berarti kita stop terus kita tarik jadi sentralisasi lagi. Kita tarik pilkada yang tadinya itu merupakan pesta rakyat, walaupun politik uang ada di situ ya, itu pesta rakyat, kemudian diambil, direnggut, dan kemudian biar DPRD kembali yang memutuskan siapa kepala daerahnya. Bukan begitu ya Mbak? Kalau begitu kemandirian daerah yang sudah dari tahun 1903 itu diomongkan bahwa daerah timur itu lebih jelek misalnya gitu daripada sumber daya yang ada di daerah barat, itu tidak akan bisa tumbuh. Nggak bisa memberikan kesempatan kepada daerah yang dibilangnya dari tahun 1903 distrik itu bisa kemudian memberikan kesempatan kepada mereka jalan bareng. Kebijakan desentralisasi teritorial yang sudah jalan diperbaiki gitu ya Pak ya. Jangan ditarik lagi. Tapi ada satu lagi kesempatan untuk memberikan pasangan kepala daerah dengan tipe tertentu di daerah tertentu, oh ini bisa lebih baik. Di kasus misalnya di Ambon. Pasangan kepala daerah yang berbeda agamanya. Ternyata itu adalah upaya untuk meredam konflik yang sudah berlangsung lama. Kan ada reasonnya. Di tempat lain belum tentu konfliknya tentang agama. Gitu. Mungkin itu non teritorial autonomy. Ada beberapa yang ditawarkan memang, tapi saya kira berbasis dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Bisa pasangannya tadi birokrat atau non birokrat, bisa pasangannya dari segi minoritas dan mayoritas. Itu studi tambahan. Ya, memang kita butuh banget untuk desain atau parameter pemekaran daerah ya. Jadi nggak cuma kalau kita istilahnya tuh one fit for all tuh udah bukan relevan lagi. Udah kita lihat ini di daerah ini memang potensinya apa dan bagaimana konflik atau permasalahan itu bisa mereda gitu ya Mbak, terkait dengan kok pemerintah fokusnya ke pemekaran, bukan bagaimana daerah itu bisa memaksimalkan potensi dan juga pengelolaan dari daerahnya gitu secara mentalitas kolonialisme itu jangan terus-terusan dipakai gitu. Oke. Nah mungkin kita ke closing statement aja kali ya untuk terkait dengan reorientasi kebijakan pemekaran daerah dan pasca reformasi, karena kan ini udah lama banget masanya Mbak. Seperti apa sih rekomendasi atau juga saran dan desainnya menurut Mbak Ratri dan Pak Ustadz ini dari Mbak Ratri dulu. Tadi jadi keroyokan ya. Jadi kita bareng-bareng lah ya. Kita kan berusaha untuk perbaikan ke depan. Nah, perbaikan ke depan itu kita harus kembali lagi pada masa kenapa sih kita ingin ada reformasi.
Reformasi itu kan menginginkan supaya daerah-daerah yang tadinya tidak terlayani dengan baik, tangan pemerintah pusat yang terlampau sentralistik, itu bisa hidup lebih baik dan sama dengan kondisi masyarakat yang tinggal di Indonesia bagian barat. Oleh karena itu desentralisasi dilakukan, oleh karena itu pemekaran dimajukan. Nah, itu adalah hak dari rakyat, hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang dekat dengan mereka. Itu nomor satu. Kedua, desentralisasi itu ada temannya tuh, namanya demokratisasi. Demokratisasi itu tidak sama dengan demokrasi loh. Demokratisasi itu kelembagaannya. Kalau kita berbicara politik uang dan lain sebagainya, itu mungkin demokratisasinya belum baik dilaksanakan, sehingga demokrasi yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Jangan ditarik, tapi dibangun, gitu. Dan satu lagi terakhir, kita jangan anti berbicara mengenai federalisme. Gus Dur sudah memprediksi loh, Indonesia 2035 akan menjadi federasi. Saya nggak tahu ini arahnya kemana, akan tetapi yang paling penting adalah apapun itu bentuk desentralisasi federasi, yang harus kita pikirkan adalah buat rakyat, tumbuh dari rakyat. Itu closing statement saya. Ya. Kalau dari Pak Ustadz? Ya, saya kira daerah itu ya kaki dari NKRI ini, gitu. Dan itu yang paling dekat dengan masyarakat, dengan pelayanan publik dan seterusnya. Kalau pondasinya itu tidak diperkuat, ya kembali sentralisasi lagi misalnya, itu ya saya kira ya masyarakat protes lagi. Sebenarnya kebijakan desentralisasi ya, lalu kemudian kebijakan otonomi daerah, DOP dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau dilihat pada awal-awal itu juga menghasilkan sumber atau pusat-pusat ekonomi baru. Ya diakui atau tidak, dan itu harus diakui saya kira. Jadi tidak berpusat di Jakarta. Misalnya kalau parameternya misalnya uang yang beredar di Jakarta itu dulu hampir 80-90% di Jakarta, sehingga kalau mau cair orang terus ke Jakarta, ini sekarang sudah mulai menyebar dan berkurang ya, mungkin 50-60 ya persennya gitu. Tapi juga ya dilihat ya beberapa juga bertumbuh, lalu kemudian juga menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang berorientasi pada pelayanan dan rakyat ya, pelayanan pada rakyat gitu. Nah, memang menurut saya harus dievaluasi ya, belakangan ada kecenderungan untuk menarik kembali ya dengan politik. Jadi pertimbangannya itu selalu nomor satu itu selalu politik sebagai panglima. Seharusnya kalau menurut saya DOB ya, desentralisasi otonomi daerah itu memang pertimbangannya harus merit system itu juga diterapkan gitu. Kalau itu tidak ya akhirnya siapa yang punya uang banyak, siapa yang kuasa, dialah yang berkuasa di wilayah itu. Rakyat itu hanya ban serep, ganjal semata untuk menopang kekuasaan dia. Itu jangan sampai begitu. Itu kuncinya. Ilmu baru ya Adisti, berarti terkait dengan reorientasi kita bilangnya kebijakan terkait dengan pemekaran. Gimana menurut Adisti? Sangat insightful. Mau ditanya lagi atau udah karena kita udah tulis statement? Oke, kita tutup aja kali ya. Tutup aja. Boleh deh kalau tutup. Main aja deh. Oke, thank you semuanya udah nonton Popcorn kali ini. Terus tonton YouTube kita. Dadah. Terima kasih Mbak Ratri, Pak Usel. sama-sama.